Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Dwi Nova Rohima dengan NPM 221506147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur direktori Linux. Nah, struktur direktori Linux ini biasanya dapat digunakan pada VirtualBox Ubuntu. Nah, di sini struktur direktori Linux mengikuti hierarki yang terorganisir dengan baik. Nah, di bawah ini dapat kita lihat terdapat struktur direktori dasar yang umumnya ditemukan pada sistem Linux. Nah, pada gambar ini, seperti yang pertama, di sini terdapat slash root atau garis miring root. Nah, di sini saya akan menjelaskannya sambil dipraktikkan pada Ubuntu-nya langsung, seperti ini. Nah, di sini sudah ditampilkan untuk terminal pada Ubuntu-nya. Nah, di sini yang pertama itu terdapat slash root. Di sini dapat kita praktikkan untuk tanda garis miring ini merupakan direktori paling atas dalam sistem Linux dan merupakan titik awal untuk seluruh hierarki direktori. Jadi, apapun yang menggunakan garis miring ini akan masuk ke dalam direktori. Contohnya seperti ini, maka akan muncul garis miring ini merupakan sebuah directory. Nah, selanjutnya untuk yang kedua terdapat slash bin atau binary. Nah, directory ini berisi berkas binary yang diperlukan untuk menjalankan sistem seperti perintah dasar, ls, cp, dan mv. Nah, di sini saya contohkan juga seperti ini. Nah, maka munculnya akan sama ditampilkan garis miring bin is a directory. Nah, di sini yang ketiga terdapat garis miring boot. Nah, boot ini merupakan berkas yang diperlukan saat proses booting seperti konfigurasi boot leader dan kernel. Nah, ini konfigurasinya akan disimpan pada slash boot ini. Selanjutnya, terdapat yang keempat yaitu slash dev atau device. Di sini dapat dilihat bahwa itu ditampilkannya sama. Jadi dari directory ini berisi berkas spesial yang mempresentasikan perangkat fisik atau virtual seperti hard drive, CD-ROM, atau keyboard. Nah, lalu selanjutnya dapat plus etc. Nah, etc ini atau etc merupakan konfigurasi sistem dan berkas konfigurasi aplikasi disimpan dalam direktori ini. Nah, selanjutnya terdapat garis miring home. Nah, direktori ini adalah nama rumah bagi pengguna. Jadi, setiap pengguna memiliki direktori pribadi di bawah atau slash home yang biasanya dinamai dengan nama pengguna mereka. Misalnya nama penggunanya adalah nama saya yaitu Keisha. Jadi slash home Keisha gitu. Jadi selanjutnya yang ketujuh terdapat garis miring lib yang berarti library. Nah, ini library ini menyimpan berkas-berkas yang diperlukan oleh perpustakaan yang digunakan oleh berbagai program. Selanjutnya itu ada media. Media ini adalah tempat di mana perangkat menyimpan portable seperti USB drive dan CD-ROM biasanya di-mount saat mereka digunakan. Nah, itu seperti pada contoh ke-9 yang merupakan slash mnt yaitu mount. Contohkan di sini. Nah, jadi mount ini merupakan direktori yang menggantungkan sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Selanjutnya ada slash op yang berarti optional.
OPT. Nah, di sini opsional berarti paket perangkat lunak tambahan atau perangkat lunak opsional biasanya diinstal dalam direktori ini. Nah, selanjutnya yaitu proc. Nah, proc ini biasanya merupakan direktori visual yang menyediakan akses ke informasi tentang proses dan konfigurasi kernel. Em, Selanjutnya terdapat garis miring root. Root ini merupakan direktori rumah superuser atau pengguna root. Selanjutnya terdapat run. Nah, run ini berarti direktori digunakan untuk menyimpan berkas yang bersifat volatil yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. Selanjutnya, sbin. Sbin ini atau sistem binary mirip dengan yang pada contoh kedua tadi yaitu bin, tetapi berisi perintah yang hanya bisa dijalankan oleh superuser atau administrator, seperti pada root tadi. Lalu selanjutnya ada SRV yang berarti service. Service ini digunakan untuk menyimpan data yang terkait dengan layanan yang dijalankan pada sistem, seperti data web server. Selanjutnya ada SES. Direktori memberikan akses ke berbagai pengaturan kernel melalui sistem berkas virtual. Nah, itu disebut dengan biasanya disimpan dalam direktori SES. Selanjutnya itu TMP atau temporary. Nah, temporary ini merupakan direktori untuk penyimpanan berkas sementara. Isinya dapat dihapus tanpa resiko. Selanjutnya ada USR yang berarti Unix System Resource. Direktori ini berisi berkas-berkas sistem, perpustakaan, dan aplikasi yang tidak diperlukan selama booting awal. Selanjutnya, terdapat var. Var atau variabel berarti direktori ini berisi data yang berubah secara dinamis, seperti log system, change, dan berkas yang dihasilkan oleh aplikasi. Selanjutnya, mount. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, mount ini merupakan direktori yang digunakan untuk menggantungkan sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Selanjutnya, terdapat OPT atau optional seperti yang dijelaskan sebelumnya juga bahwa pada directory optional ini paket perangkat lunak tambahan biasanya diinstal pada directory ini. Selanjutnya, terdapat slash garis miring snap. Nah, jadi pada snap ini direktori digunakan untuk sistem manajemen paket snap untuk menginstal dan menjalankan aplikasi dalam wadah yang terisolasi. Nah, berikut merupakan contoh-contoh dalam struktur direktori Linux. Nah, dari grafik ini dapat dilihat bahwa USR ini terbagi menjadi terbagi jadi 5 bagian, yaitu USR lokal, USR share, USR sbin, USR bin, USR lib, ya, dan untuk yang directory variable terdapat terbagi menjadi 4 bagian juga, yaitu slash variable, slash run, variable log, dan tmp. Selanjutnya, untuk bagian dari slash USR, pada bagian pertama yang merupakan garis miring USR, garis miring log. Selanjutnya, pada USR lokal ini terbagi menjadi 3 juga, yaitu
garis miring USR, garis miring lokal, garis miring bin. Yang kedua USR lokal dan SBIN. Yang ketiga yaitu USR lokal dan lib. Nah, jadi ini merupakan beberapa struktur direktori Linux yang biasanya ditemukan dalam Linux, dan untuk direktori ini biasanya menggunakan garis miring pada awalnya. Awal katanya seperti garis miring bin, garis miring bot, dan lainnya. Berikut penjelasan merupakan penjelasan saya mengenai struktur direktori Linux. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.